Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut tentang bagaimana menciptakan young entrepreneur, ya, entrepreneur muda. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada masa yang bagus sekali untuk menyiapkan entrepreneur baru, yakni ketika mereka di usia sekolah dan kuliah. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau bisa mulai dari TK, apalagi udah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, proses untuk menjadi, ya, proses to be entrepreneur ini udah dilalui. Jangan di sini nanti prosesnya. Kalau dia sudah pas, udah lulus, baru memulai proses entrepreneur di sini, akhirnya masa emas ini jadi hilang. Di sini nih. Nah, pelan-pelan lah kita belajar. Hari ini kita lanjut dulu ya tema yang kemarin tentang basic, yakni ilmu dan pengalaman. Sekarang bagian yang kedua. Ya. Masih ingat kemarin contohnya adalah mau bisnis restoran. Oke. Mau bisnis restoran. Nah, tapi ini bisa dikembangin di mana-mana. Apotek, hotel, konstruksi, perumahan, percetakan, kimia, apa saja lah gitu lah. Makanya kalau teman-teman itu berhasil menghidupkan masjid, sebenarnya masjid itu kan pertemuan berbagai macam orang sebenarnya. Nah, di situ tuh harusnya bisa kemana-mana gitu loh. Nah, tapi sayang masjid-masjid kita ini kan hanya sholat tok gitu. Orang yang nggak ngobrol, nggak saling menyapa, udah sholat udah aja, pulang aja gitu. Nggak kemudian nyapa seperti apa. Kayak saya Yusuf Mansur. Alhamdulillah gitu loh, santri-santri saya karena saya banyak channelnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kan bisa taruh sana, taruh sini, taruh sana, taruh sini, taruh sana, taruh sini. Teman-teman harus bangun aliansi seperti ini. Masjid mendata gitu loh. Orang yang sekitar masjid ini potensinya apa aja, harusnya begitu tuh. Oh, yang satu ini Pak Haji ini, si Pak ini punya perusahaan security, kan keren. Bapak yang ini punya 3 toko, bapak yang ini punya 20 pintu kontrakan, kan anaknya bisa magang jadi pintunya. Iya, magang itu mulai dari hal yang kecil kan, saya bilang kan, magang dari mulai nerima uang kontrakannya dulu, atau magang ngebersihin rumah-rumah kontrakan supaya dia kemudian berkembang menjadi pengusaha cleaning service terbesar di dunia misalkan. Prosesnya harus dilalui. Kita tuntaskan sebentar. Kemarin kita udah bicara tentang restoran, oke? Nah, ilmu dan pengalaman yang terbaik itu adalah langsung add in, chip in. Masuk misalkan, jadi kasir dulu. Kasir tetap ada ilmunya dan harus ada pengalamannya. Jangan begini nanyanya. Tadi makan apa dah? Gitu. Lah, emang gak dicatat? Ya kan jadi masalah gitu kan. Kalau bisa dia udah tahu proses linkernya, udah tahu dari mulai pesanan, bonnya, kemudian lari ke kasir, dia udah harus megang. Ini meja berapa? Dia udah tahu. Di sinilah nggak sederhana itu, ya Wirda, Bas. Nggak sesederhana bisnis itu. Kalau main nyederhanain aja nanti ujungnya jadi berantakan. Prosesnya kita harus menghargai proses. Dilalui ya proses itu. Kenapa sekolah itu akhirnya jadi penting tetap. Kenapa bergaul tetap jadi penting. Ya, walaupun untuk ilmu tidak berarti harus cuma sekolah ya, tapi proses. Dengan Anda kuliah misalkan, Anda bisa ketemu dengan teman-teman berbagai orang lagi, menggenapkan sekolah, menggenapkan ilmu ketika di pesantren. Nah, ketika udah megang slip di sini, tahu begitu orang datang, seorang kasir yang baik, dia nggak akan begini nih, kasir yang baik nih.
gitu. Dia nggak ngerti pelanggan ini dari mana. Kalau bisa kan begitu orangnya datang ya, karena dia sebagai kasir sekaligus lihat-lihat juga ya kan, kanan kiri gitu. Ketika ada orang datang, Pak Ibu dari meja 27 ya? Gitu. Ya saya meja gitu. Bentar ya Bu. 31 Bu. Duitnya 50.000. Baik, makasih. Ini kembaliannya 29.000. Lebih teman. Kasirnya nggak sekolah, nggak belajar matematika. Akhirnya kan harus belajar juga matematika, ya kan? Jadi kasir. Makanya di beberapa tempat restoran cepat saji yang hebat-hebat, makin dikit karyawannya. Kasir nih ketika kosong, dia tinggalkan kasirnya kan. Dia megang kelap, megang semprotan. Betul nggak? Disemprot seret-seret meja saya. Terus ada pelayan mau nganterin makanan, dia kemudian ke tempat dapur untuk kemudian ngambil makanan diantar, sehingga secara tidak langsung dia ngamatin orang ini udah beli ini mesen ini. Jadi begitu dia kemudian menghadap pada kasir, si kasir udah memahami. Tambah hebat lagi kalau si kasir tuh humble, ya. Ini anaknya cakep banget Bu, Masya Allah. Ini anak siapa ya? Gitu. Ini anak saya lah, Masya Allah, kayak ibunya cakep deh. Yo, itu seneng tuh. Ibunya seneng. Itulah kasir yang humble itu. Jangan kasir yang kayak robot. Jangan biar makan permen. Mau. Wah, lebih kacau lagi tuh. Iya. Nanti habis jadi kasir, jadi tukang cuci piring. Subhanallah. Jadi tukang cuci piring. Bagaimana kemudian adab nyuci piring diperhatikan, proses diperhatikan. Pengalaman di sini mantap, ya. Punya pengalaman cuci piring, masuk lagi ke bagian dapur, masak-masak. Dapur juga untuk pertama-tama, minggu pertama tukang potong dulu. Sampai motong tuh hebat sekali. Motong udah kayak gitu, wah jago. Apalagi begitu kemudian selesai, talenannya pun ikut terpotong. Wah itu canggih itu, hebat sekali. Ya silakan yang mau lewat. Nah, begitu kemudian dapur selesai, misalkan masuk ke bagian garda paling depan, yakni penyaji. Nanti belajar nih kalau di warung steak, belajar megang apa namanya? Apa? Hot plate. Nah itu. Kenapa nggak tahu? Karena cuma makan kan. Cuma makan di warung steak, nggak pernah ngeliatin, nggak pernah nanya. Ya. Kenapa disebutnya hot plate? Karena plate ini emang panas gitu. Yang baru-baru itu mah karyawan-karyawan barunya warung steak, Masya Allah. Kita cuma makan-makan doang. Kasihan itu pada karyawan. Panas-panas itu. Pokoknya kalau karyawan baru mah ini biru-biru ada pasti dah gitu. Dia harus pakai sarung, harus pakai apa gitu kalau buat nasi baru. Nanti kalau udah lama-lama mantap. Lihat warung nasi Padang. Coba, ayo jawab pemirsa. Satu tangan itu berapa piring? Aneh tahu. Kenapa? Aneh menyaksikan. Aneh seeing and enjoying gitu. Jadi bukan cuman udah atau duduk kemudian disiapin makanan lalu konsentrasi ke makanan, enggak. Kalau saya bilang perhatikan betapa banyak Allah ya memakai kalimat fanzuru fahal yanzuruna afalam yanzuru afala yanzuru. Kita disuruh memperhatikan alam taro, kita disuruh memperhatikan. Ayo coba. Kakak ada PR dari papa nih kalau perlu, Mbak Sri dan teman-temannya. Apa PR-nya? Masuk ke restoran Padang. Ke restoran Padang yang kecil, yang mungkin sekali naruh piring cuma 5 atau 6 biji gitu, jadi 12 di sini. Sampai restoran yang besar, yang sekali ngangkat gitu, wih keren. Apalagi kalau si restoran itu bener-bener besar gitu loh. Dia pakai pakaian adat Melayu, adat Minang, wih cantik itu. Apalagi kalau sampai dia naruhnya sambil muter, set gitu, wah. Itu kayak enggak pecah, ini masalah pertunjukan gitu loh. Di Sabang apa di mana tuh ya, itu ada yang begitu tuh modelnya.
Jadi si karyawannya itu, staf-staf yang nganterin makanan tuh pakai pakaian Melayu, buka pintu udah disambut dengan suara apa ya, Melayu gitu loh, dengan pakaian abang nonenya Sumatera Barat. Atau restoran Padang yang dikuasai oleh ahli kungfu. Banyak nonton film nih kayaknya. Hah? Jadi shoot tersusun rapi. Apalah pokoknya proses ini dilalui. Kalau bisa chip in di sini. Kenapa papa ya bisa kemudian buka pesantren? Ini ada ceritanya nih. Karena zaman dulu kita santri khidmat. Karena saya sebagai santri khidmat, maka saya punya pengalaman lebih dibanding anak-anak yang cuma jadi santri. Kan ada orang-orang tua yang malah marah kan kalau anaknya disuruh nyapu, ngepel, jadi security, toilet, kerjaan apa segala macam. Anaknya lapor lagi ke bapaknya. Bapak, masa saya disuruh ngurusin anak-anak yang lain sih? Bapak yang baik malah nasihati. Nah, inilah awal kamu nanti jadi penjaga toilet. Iya bapak kok jadi begitu? Nah, inilah awal nanti kamu bakal jadi ya ibu nyai yang gede, kiai yang besar. Dari situ asik dari bawah tuh kak, Mbak, papa ya, om ya. Ini dari kecil, dari mulai yang paling bawah. Bersihin apa dinding toilet. Kan zaman dulu kan toiletnya jadi satu tuh, gitu kan ya. Dari bukan keramik tuh. Apa istilahnya, semen ya, semen acian. Terus dindingnya itu tinggal sampai bawah karena kolomnya jadi satu. Terus kita ngosetin itu. Subhanallah, asik. Jadi tukang penjaga toiletnya. Anak-anak sekarang disuruh jaga toilet nggak mau. Emangnya gue mau lah. Ya payah. Anak SMK baru lulus kemarin udah belagu misalnya. Wah kalau cuma jadi kasir mau gue nggak mau ah. Salah. Lalui proses itu. Apalagi Anda masih muda. Anda udah tua aja nggak apa-apa. Jadi tukang semir dulu untuk kemudian nanti besok jadi apa yang punya pabrik gitu. Lalui kak. Yang ini lalui. Nah bila mana perlu kalau emang kakak mau bikin organisasi ya, Basri mau bikin organisasi, komunitas. Coba balapan. Kakak nginduk ke warung steak misalnya. Basri nginduk ke ayam bakar Mas Mono. Ya. Umair, Hamdi nginduk lagi ke misalkan restoran sederhana atau apalah. Kan ada restoran pagi siang. Terus ada lagi restoran pagi siang sore. Ada lagi pagi siang sore malam. Ada lagi satu restoran nggak mau kalah dia bikin restoran begadang. Iya benar, di daerah Lampung itu namanya macam-macam itu. Ada lagi restoran Padang 24 jam, apotik kali 24 jam itu. Ya, coba nginduk ke sana untuk belajar chip in di dalam. Chip in. Begitu udah selesai di satu restoran ini, pindah ke restoran yang lain. Wah, itu keren. Nah gimana caranya untuk membangun organisasi yang baik? Ya bikinlah komunitasnya. The Maganger misalkan gitu. Ya ini inspirasi kan, kakak butuh inspirasi kan? Wirda, Kak Wirda, terus Basri butuh. Bikinlah komunitas namanya The Magangers misalkan. Bikin grup WhatsApp, isinya adalah The Magangers. Anak-anak yang kerjaannya nih magang. Minggu ini magang di mana, minggu depan magang di mana, dengan outlet bukan outlet, dengan kurikulum atau activity schedule yang jelas. Misalkan berapa kita masuk nih, nanti dengan surat papa misalkan atau teman-teman dengan relasi masing-masing gitu ya. Kan teman-teman pasti punya temennya lah, nggak mungkin nggak punya teman, betul nggak? Masa nggak ada temennya yang punya misalkan laundry misalkan. Kan bisa nitipin adiknya ke sana gitu. Men, anak adik gue nggak perlu digaji, gaji dari gue aja. Yang penting adik gue nih biar dia dewasa, biar dia kerja dulu sama lo. Ya, tugasnya jangan tugas yang lain lah. Misalkan dimulai dulu dari tugas cuma nerima pakaian dan mila-mila yang mana yang katun, yang mana yang jin, yang mana yang kemudian bahan-bahan yang tidak boleh kena di situ dulu. Nanti bikin nih Basri, Wirda, Umair, Hamdi dan kawan-kawan
santri-santri ayah di Darul Quran bikin kelompok namanya The Magangers. Jaring lewat WhatsApp. Boleh misalkan cuma tiap Sabtu Minggu Ahsan. Di negara-negara maju Pak, nggak ada itu hari libur. Oh Ustadz gimana nggak ada hari libur? Loh hari liburnya itu jagain apa coba? Jagain kodok. Kadang-kadang hari liburnya anak-anak negara maju, Australia misalkan, Amerika, kerjaannya cuma nyiram pohon. Tiap Sabtu cuma nyiram pohon. Kalau kita pikirkan kok cuma nyiram pohon doang? Ya nanti Anda terusin penjelasan setelah berikutnya. Silakan. Masih bicara tentang young entrepreneur. Bagaimana kemudian membangun anak-anak muda yang berjiwa entrepreneur. Belajar terus, tapi jadi kutu buku, ini nggak bagus juga. Gitu. Belajar terus, jadi kutu internet apalagi. Ini tambah nggak bagus lagi gitu. Apalagi kalau dia ternyata internetannya bukan internet yang baik ya, yang buruk. Ini masalah. Hati-hati Kak. Basri hati-hati, teman-teman hati-hati. Kalau kita internet yang buruk tuh nanti tersimpan di sini semua. Jadi dari mata ini tersimpan di sini. Otak yang mestinya mulia di bawah sudut, tapi ternyata ini malah menyimpan informasi-informasi yang buruk. Tayangan yang nggak benar, nyanyian yang nggak benar, film yang nggak benar, kalimat-kalimat di internet yang nggak benar, itu semua dijejali. Sementara sujudnya kurang. Nah, itu rusak loh nanti, rusak semuanya. Ini mesti bersih, ini otak kita ini mesti clean, ya. Otak bukan di sini, kalian tepatnya udah jangan berdebatnya, mau guru berdebat mulu. Ya. Pala ini mesti clean itu loh dari hal-hal yang maksiat supaya benar-benar jadi entrepreneur yang bersih. Kalau enggak, rusak. Oke, tadi sampai ilmu dan pengalaman. Yang terbaik adalah chip in, masuk di dalam, chip in. Bentuklah komunitas ya, beda misalnya bikin girls magangers, the girls, iya, ya. Oh jangan salah nulis, kalau nulisnya begini, grill magangers, ini namanya untuk orang magangnya dipanggang. Maksudnya mau nulis girl gitu loh, kayak sok-sokan berbahasa Inggris, nulisnya jadi grill. Ya, bikin komunitas The Magangers misalkan. Komunitas yang apa? Kerjaannya magang sana magang sini. Every Saturday and every Monday. Sunday. Ya, every Saturday, every Sunday. Selama Senin sampai Jumat, ketua magangnya yakni Basri, kakak ya Kak Wirda. Ya. Itu mencari destinasi-destinasi tempat magangnya. Mungkin akan ada yang dapat di pemagangan perah sapi. Nah, mantap tuh. Nggak apa-apa juga gitu loh. Dimulai dari pekerjaan apa misalnya, pekerjaan nyari rumput. Nanti kan ada ilmunya kan. Jangan cari rumput yang kalau disentuh dikit dia kuncup. Itu nggak doyan sapinya. Itu namanya rumput malu. Sapi masa makan rumput malu? Ukurannya yang ilalangnya apa kan dikasih tahu, betul nggak? Nah untuk ilalang itu hati-hati, ada ular apa segala macam dikasih tahu kan ilmunya. Sepatu botnya mesti gimana? Main jalan aja tiba-tiba dalamnya ada ular gimana? Ada ilmunya, nanti kuat tuh pemahaman. Nanti minggu depannya gantian bagian yang merah susu. Mama pernah tuh Kak datang ke pesantren apa namanya itu? Yang di Ciwidey itu loh, Kiai Fuad itu, pesantren apa itu namanya? Bagus pesantren saya lupa itu. Yang santrinya itu memang pekerja gitu loh. Nah istri saya ikut merah susu gitu loh. Pas ngelihat istri saya nggak tega, ngelihat sapinya diperah nggak tega. Terus istri saya ngomong gini, "Pak, kok sapinya diem aja ya diperah gitu kan?" Kan sapinya ngadep sono tuh, ngadep tembok. Terus tukang perahnya kan di belakang tuh, giniin tuh. Ini kok cara gini ada caranya tuh, kalau caranya nggak bener bisa asem. Betul nggak? Bisa cepat basi. Wah bener deh.
ilmu dan pengalaman itu penting. Makin dia ilmu pengalaman makin banyak, makin top. Istri saya bilang, tuh kok sapinya diem aja, ikhlas banget ya. Si kiainya ngomong dia, Bu Haji, kalau dari belakang sih emang gak kelihatan, sapinya kayak diem aja. Coba dong lihat mukanya meremelek. Istri saya ketawa ngaku, wah. Wirda kecil pernah nanya juga tuh, kan di pesantren itu, yang Kiai Fuad itu di Ciwidey itu, ada tumpukan pasir kayak gunung kan. Masih inget gak Kak Wirda? Kak Wirda kecil tuh sempet nanya sama papa, "Pah, itu apaan tuh Pah?" Lupa dia. Terus kiainya ngejelasin, pasir itu adalah hukuman pembelajaran bagi santri yang telat sholat. Kalau dia masuk masjid itu udah ketinggalan sholat, dia harus kemudian bawa pasir. Nah masalahnya pasir itu dari gunung, jadi jalannya tuh dari sungai, jalannya tuh jauh. Jadi anak-anak santri ya mau nggak mau ketinggalan gitu. Dan mereka udah tahu kalau telat, itu begitu pulang sholat langsung jalan dulu ngambil pasir. Aku pernah nanya gitu. Fuad apa nama pesantren? Al-Ittifaq. Ya pesantren Al-Ittifaq namanya. Nah itu saya sama mertua pernah ke sana. Oke. Ilmu dan pengalaman. Chip in langsung. Cedek. Kalaupun enggak chip in, tadi saya bilang, sebisa mungkin cari tahu. Pasang kuping, buka mata. Nikmatin makanannya. Anda punya duit cuma 50.000 misalnya. Pengen punya usaha padang. Ya udah. Bawa nasi sendiri, jadi nggak pakai nasi. Duduk, dihidangin nasi. Nyengir aja sama tukangnya. Nasinya nggak usah Pak, saya udah bawa sendiri nasinya. Gitu. Kalau mau irit gitu kan ya. Nah, nanti ambil kuahnya aja. Jadi ngitung kuahnya 1.000 gitu kan. Anu lah makan nasinya pakai kedel aja Ji. Emang diomelin gak diomelin kan? Ya sekali lagi harus modal lah, modal dikit lah, jual apa kayak gitu loh, jual TV, jual kulkas, ya kan, untuk kemudian menjelajahi warung-warung Padang, warung-warung Sunda, warung-warung Tegal. Tapi yang paling bagus adalah chip in di dalam. Makin kemudian di satu lokasi, di satu misalkan restoran A, semua udah dijelajahi. Jangan langsung buru-buru buka juga. Pindah dulu misalkan ke restoran tipe B. Jelajahin lagi restoran tipe C. Jelajahin lagi restoran tipe D. Itu pun juga kalau bisa jangan langsung buka. Misal gitu. Jadi manajer outlet dulu. Pindah menguasai manajer outlet yang lain ke sini. Nah, biasanya kalau udah melalui proses ini, itu begitu dia buka, begini. Tapi insya Allah kita kasih shortcut nanti, jalan cepat. Insya Allah besok Rabu ya, tanggal 28 Januari 2015. Saya masuk, saya doain. Ya, dan minta doanya juga nih buat Wirda Basri dan teman-temannya, the gang of the Magangers, ya. Mudah-mudahan benar-benar menjadi young entrepreneur muslim-muslim di Indonesia yang sejati insya Allah. Saya doain juga ibu bapak punya anak-anak, mulai dari sekarang udah mulai mikirin bagaimana caranya anak-anak menjadi the Maganger sejati. Besok insya Allah ada hal yang menarik yang akan saya sampaikan insya Allah. Setelah yang berikut ini bukan ya? Ini udah 3 ya? Udah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ya.